Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini Bapak akan memberikan sebuah tutorial di mana sebagai bahan ajar untuk kalian melakukan praktikum pada pertemuan pertama yaitu KD 3.1 mata pelajaran dasar desain grafis. Ya, untuk memulainya di sini aplikasi yang digunakan adalah aplikasi CorelDRAW. Milik saya di sini adalah aplikasi CorelDRAW 2019. Jadi yang ada di sini ikonnya ini adalah aplikasi CorelDRAW. Ya, bisa dilihat seperti ini ikonnya. Dan ketika kita buka cukup klik 2 kali maka akan tampil halaman CorelDRAW halaman kosong seperti ini. Jika kalian disuruh untuk membuat ukuran, di sini ada custom, langsung saja A4, F4, A3 dan sesuai kebutuhan yang kalian butuhkan. Sebagai contoh di sini saya menggunakan ukuran A4, maka di sini tampil seperti ini. Ketika mouse di kursornya garis penggulungnya ini scroll yang ada di mouse ini bisa di turun naikkan, ini akan mempengaruhi halaman atau menjadi zoom in zoom out ya. Jadi sesuaikan kebutuhan saja, atau juga bisa memilih caranya pakai zoom tool, drag and drop seperti ini. Nah, seperti ini. Dan jika ukurannya dikecilkan, kita cukup di sini tekan zoom out saja seperti ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buat adalah sebuah garis. Bagaimana sih kita menggunakan garis yang di mata pelajaran dasar desain grafis yaitu KD 3.1 unsur tata letak desain grafis, salah satunya adalah garis. Bagaimana kalian bisa membuat sketsa di kertas HVS, tetapi untuk praktikumnya anak-anakku kita membuatnya pakai aplikasi berbasis vektor ya. Ini adalah aplikasi CorelDRAW. Jadi untuk pembuatannya di sini kita memilih toolbox ya. Toolbox di sini menu-menunya ini bisa dipelajari lebih lanjut lagi, bisa lihat tutorial yang lain yang Bapak punya. Cuman hari ini saya fokusnya adalah membuat garis, kemudian bidang, kemudian lagi warna, dan kemudian lagi adalah memberikan jadi kalau kita membuat sebuah garis, kita menggunakan di sini adalah freehand ya. Freehand bisa, 2 point line bisa, bezier bisa, pen bisa. Cuman untuk pertemuan hari ini yang Bapak sampaikan itu adalah freehand. Caranya bagaimana untuk membuat sebuah garis yang ada di aplikasi CorelDRAW? Cukup mudah sekali ya. Kita zoom dulu seperti ini. Yang pertama, harapan Bapak ya untuk membuatnya itu nanti modelnya seperti ini. Jadi ada garis lurus tebal, garis lurus tipis, kemudian ada garis bergelombang, ada garis zigzag, kemudian di sini ada bidang, ada kotak, ada lingkaran, ada persegitiga. Kemudian di sini ada tekstur. Teksturnya ada 2, bisa boleh ditambah lain lagi, boleh ini diubah sesuai dengan kebutuhan sampai nantinya. Jadi tidak sesuai dengan patokan yang di sini tidak sesuai ya. Terus yang terakhir di sini adalah ini ada warna segitiga. Saya ambil segitiga ini, kemudian saya kasihkan warna biru, kemudian saya putar. Kemudian menjadi terbalik seperti ini, warna merah, kemudian di sini warna kuning, akhirnya saya bentuk tertata seperti ini. Dan di sini nanti yang akan kita temukan itu apa? Di sini yang pertama adalah sebuah garis. Mana yang menunjukkan di sini garis? Di sini ya ada garis zigzag. Ya, garis zigzag ini dari mana? Dari garis, ada jenis garis buatan tanpa disengaja. Karena garis buatan itu ada yang disengaja dan ada yang tidak disengaja. Tidak disengaja karena apa ya? Karena perpaduan warna ini akan membentuk sebuah garis. Garis yang disengaja yang mana? Yang seperti ini dibuat secara langsung. Kemudian ada garis yang artinya garis alami, itu garis yang terbentuk antara misalnya contohnya adalah lautan sama langit. Itu seakan-akan
perbatasan antara langit sama laut itu ada sebuah garis, itu dinamakan garis ilmiah. Nah dari sini nanti praktikumnya kalian akan menemukan sesuatunya dari sini, itu nanti saya main garis sendiri dengan kelompok-kelompoknya. Oke, saya kembali kepada garis seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah membuat garis tebal ya. Kita cukup klik seperti ini. Klik satu kali saja, mouse-nya tidak usah diklik terus. Jadi klik satu kali kemudian lepas, kemudian arahkan ke samping. Kita sesuaikan sehingga membentuk sebuah garis yang benar-benar lurus. Sebagai contoh seperti ini. Ya, ini kurang lurus ya. Nah, di sini ada namanya di sini ada line. Jadi outline width ini untuk mempertebal. Jadi bisa misalnya sini 8, bisa dilihat ya. 8 seperti ini. Kemudian yang kedua garis tipis ya, seperti ini aja cukup. Ini garis tipis. Yang kedua ada garis tadi, garis bergelombang. Nah, seperti ini. Nah, kalau membuat garis bergelombang seperti ini, yang saya gunakan adalah klik kiri di mouse, kemudian jangan dilepas. Jadi klik kiri terus, kemudian kamu arahkan atau membentuk sebuah pola yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau saya menggambarnya garisnya bergelombang, berarti saya arahkan sesuai gelombang seperti ini, dan seperti ini. Kemudian ini tentang garis. Nah, dari garis ini masih banyak lagi, ada garis putus-putus, jadi seperti ini, ada garis titik-titik. Kamu gali sendiri, kamu cari-cari sendiri nantinya. Nah, ini yang saya sampaikan yang pertama adalah garis. Bisa dikasihkan warna, itu nanti kamu cari sendiri. Ini garis. Kemudian yang kedua di sini ada bidang. Bidang itu salah satunya adalah di sini ada rectangle ya, rectangle. Di sini ada rectangle yaitu kotak atau persegi. Nah, seperti contoh caranya bikinnya gimana? Klik kiri, jangan dilepas. Kemudian kamu tarik ke bawah. Setelah tarik ke bawah sesuai dengan kebutuhan, tarik ke samping kanan. Nah, jadinya seperti ini, tinggal dilepas. Setelah dilepas, apa yang kita lakukan? Kita kembali kepada pick tool. Ingat, setelah membuat sesuatu, baik di sini ada rectangle, kemudian kita bikin garis tadi, kembalinya kita harus menuju ke pick tool. Gunanya apa sih pick tool di sini? Adalah untuk mengaktifkan sebuah objek atau memindah objek atau menyeleksi sebuah objek, bidang atau garis di sini. Nah, di sini kemudian yang kita buat yang kedua adalah segitiga, elips atau lingkaran. Di sini ellipse tool atau bisa menekan tombol keyboard F7 ya. Kita kombinasi dengan tombol control ya untuk membuat sebuah lingkaran itu menjadi simetris. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita kembali lagi ke mana? Ke pick tool. Kita baru tempatkan seperti ini. Yang ketiga, untuk membuat bidang, di sini yang ketiga adalah membuat segitiga atau polygon tool pakai Y keyboardnya ya. Untuk cara cepatnya, kita klik seperti ini. Nah, kita tarik. Tekan kontrol untuk simetris. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimanakah jika yang ditarik itu ternyata nanti seginya bukan segitiga, tetapi di sini adalah segi 5 sebagai contoh seperti ini. Hal yang kamu lakukan adalah kamu lihat dari atas, di menunya yang di atas di sinilah. Di sini ada point or set. Point or set ini kamu bisa mengurangi dan bisa menambah. Kalau mengurangi jadi 4, jadi namanya adalah belah ketupat seperti ini. Tambah kurang lagi menjadi segitiga ya, ini sesuai kebutuhan saja ya, bisa dicari-cari, bisa dipelajari. Kemudian selanjutnya kalau kita sudah membuat kotak, lingkaran dan bersegitiga, kita kembali memilih sebuah warna. Nah, di sini penting ya poin untuk buat warna ini. Warna di sini banyak ya, di samping di sini ada warna, misalnya di sini saya klik. Jadi untuk memilih warna seperti ini, hal yang kita lakukan pertama kali adalah memilih objeknya dulu. Sebagai contoh, objek kotak ini, objek kotak ya, seperti contoh objek kotak ini, saya pilih warna kuning. Jadi ketika sudah dipilih, kemudian saya klik warna kuning dengan cara mengeklik kiri ya, klik kiri seperti ini, klik kiri, kemudian ganti warna merah ya.
Kemudian di sini ada lingkaran. Lingkaran kita ganti warna biru. Klik kiri ya, ingat klik kiri. Kalau klik kanan fungsi ada, karena ada beda, klik kanan sama klik kiri itu fungsinya beda. Kalau klik kanan adalah fungsinya untuk memberikan warna pada garis tepinya. Sebagai contoh saya kasihkan warna di hijau, klik kanan. Nah, ini kan berubah menjadi warna hijau. Nah, jadi klik kiri ya untuk memberikan warna fill atau dalamnya. Ya. Kemudian warnanya kuning. Sebagai contoh seperti ini, ada persegi, ada lingkaran, ada segitiga. Ini sudah memberikan warna seperti ini. Kemudian lagi kita membuat namanya adalah tekstur ya, tekstur. Sebagai contoh saya kasihkan satu contoh di sini tekstur. Kita bikin objeknya dulu, bisa persegi, segitiga, bebas, kamu milih yang mana. Kemudian pilih menu di sini ada namanya Interactive Fill Tool. Kalau menggunakan aplikasi Corel Draw 2019, ini fungsinya seperti ini. Contohnya Interactive Fill Tool. Kita klik saja di sini bisa memilih. Ya, sebagai contoh di sini ada. Nah, klik saja. Nah, pilihannya banyak. Nah, ini teksturnya seperti ini. Kemudian ada lagi tekstur yang lain, to color, jadinya seperti ini. Ada tekstur yang berbentuk seperti awan seperti ini. Ini semuanya sesuaikan kebutuhannya. Terus untuk yang segitiga ini tadi yang saya contohkan menjadi apa namanya berputar. Kita lakukan dengan CTRL-D pada keyboard atau klik kanan. Kita lakukan copy, kemudian klik kanan lagi, kemudian kita paste di sini. Kita set jadi 2. Jadi ya seperti ini digandakan. Nah, jadi segitiga ini garis tepinya kita hilangkan ya. Garis tepinya ada di sini, kita hilangkan. Cara menghilangkannya gimana? Di sini ada di pilihan warna ada garis tengah. Ya, ada garis yang apa namanya? Garis seperti slash seperti ini. Kita lakukan klik kanan ya. Nah, maka garis tepinya akan hilang. Garis tepinya akan hilang. Klik kanan, kemudian kita ubah warna. Merah, biru, kemudian warnanya hijau atau apalah seperti ini. Untuk membuat garis garis sengaja tidak dibuat. Nah, kita apa namanya? Kita yang segitiga yang warna hijau ini kita gunakan fungsi mirror horizontally seperti contoh ini ya. Berarti gunakan yang satunya ya, yang mirror vertikal. Nah, jadi terbalik kan, di sini ada mirror horizon sama vertikal. Kalau horizon itu mengubah secara horizon, kalau yang vertikal itu membalik secara vertikal. Ya, seperti ini kita tempatkan. Nah, jadi ada garis sengaja tidak dibuat yang dihasilkan dari dari batasan warna yang berbeda. Sebagai contoh seperti ini. Sudah. Nah, garis sudah, bidang sudah, tekstur sudah, kemudian membuat garis yang dihasilkan tanpa disengajaan atau tidak sengaja, ini jenis garis ini juga sudah. Yang terakhir adalah yang saya membuat teks atau tipografi ya. Teksnya di sini sebagai contoh adalah kelompok yang saya sebutkan adalah kelompok A. Seperti contoh di sini ada, kita ketik saja ya, kita pilih yang ini ya. Di sini ada text tool atau tadi menekan tombol F8. Kelompok A, kemudian di sini di bawahnya kita tulis merancang karena materinya kita adalah merancang unsur desain grafis atau tata letak grafis. Seperti ini saja cukup. Nah, kemudian kamu taruh di bawahnya kelompoknya apa, A, kelompok B, kelompok C, sesuai dengan jenis kelompoknya. Nah, di sini fontnya bisa dipertebal, ini pakai bold, kalau miring pakai italic, kemudian kalau garis bawah pakai underline. Kelompok A di sini teksnya merancang unsur-unsur desain grafis, kita bisa mengubah jenis-jenis font sesuai dengan kebutuhan.
kebutuhannya ya saya bebaskan lah untuk kalian yang pas yang mana. Seperti contoh seperti ini adalah fontnya, di sini namanya adalah Bernard MT Foundation ya. Nah kalau sudah seperti ini sudah hasilnya sudah merancang, sudah jadi. Jadi apa yang saya sampaikan tadi yang hasil saya yang pertama di sini yang ada di modul yang saya buat modul. Jadi ini persis yang ada saya buat di modul. Kemudian ini tadi saya praktekkan seperti ini, hasilnya sini sudah. Kemudian yang tahap terakhir adalah mengekspor ya. Mengekspor itu adalah untuk penyimpanan ke format JPG-nya. Nah, saya ulangi, kita tekan file. Di sini kemudian kita tekan Ctrl E atau export. Nah, setelah diekspor di sini ada format. Format yang kita gunakan adalah JPG. JPEG bitmap ini namanya, kasihkan saja di sini adalah unsur garis gitu aja, atau lain lagi ya terserah, atau nama kelompok boleh. Kemudian kita lakukan penyimpanannya di mana? Penyimpanannya misalnya di local disk D seperti ini, atau di folder mana itu tentukan sesuai dengan kebutuhan juga ketika nanti praktikum ya. Setelah terakhir kita ekspor. Setelah kita ekspor, di sini ada jenis color mode ya. Color mode di sini ada RGB, grayscale, CMYK. Ini nanti akan saya jelaskan pada pertemuan yang membahas tentang warna di KD 3.2. Sementara kita gunakan adalah RGB color. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan nanti saja ya. Untuk pertemuan selanjutnya, hari ini fokus ini saja dulu. RGB color 24 bit kalau sudah kita oke. Nah, tadi hasilnya di mana? Karena tadi saya simpan di local disk D, maka yang kita cari ada local disk D. Kemudian namanya tadi apa? Namanya tadi adalah unsur garis seperti ini. Nah, JPG kita bisa buka, klik 2 kali. Kita tunggu. Memang komputer saya itu ketika membuka gambar itu agak berat ya. Padahal gambar itu ukurannya kecil tapi ini berat. Nah, ini layar hitam. Ini proses ya. Ini proses. Jadi ditunggu saja. Nah, ini hasilnya tadi ya. Ini hasilnya yang sudah tersimpan tadi berupa format JPG, file JPG. Jadi kalau sudah seperti ini sudah siap dipresentasikan. Yang dipresentasikan apa? Hasil yang kamu sudah bikin tadi, langkah-langkahnya seperti apa? Yang garis-garis yang kamu temukan itu garis apa? Ini hanya adalah sampel saja, contoh saja. Kalian bisa menggunakan garis-garis atau bidang yang lain tidak sesuai dengan tidak sama dengan apa yang saya sampaikan. Ini hanya sebagai harapan Bapak, sama sudah mencapai ini sudah bagus. Tapi lebih bagusnya lagi membuat misalnya tekstur itu tidak harus sama dengan apa yang saya sampaikan. Bisa memilih tekstur lain, atau di sini adalah kamu pilih rectangle dengan warna merah, kamu bisa mengubah dengan warna lain atau memberikan warna pada garis juga boleh. Oke, sudah seperti itu saja tutorial yang saya sampaikan. Semoga pelajaran untuk praktikumnya berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, Syakiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.